Hai sahabat LTVC, benarlah firman Tuhan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Untuk itu, mari kita bangun dasar kebenaran bagi keluarga Allah. Sahabat LTVC, kami ingin mengingatkan bahwa setiap ibadah LTVC disertai perjamuan kudus. Dimohon sahabat LTVC dapat menyediakan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama secara online. Bagi sahabat yang mengikuti ibadah online kami dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini, menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita datang lagi di hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Angkat tanganku, puji namamu. amin. Yesus, ku Sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, Hari-hari telah ku lalui. bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. tuntunlah jalanku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya. Haleluya, Amin. glory bagimu. Haleluya. Haleluya, Sorak hosana. sorak hosana. Terpujilah. Terpujilah namamu. Sekali lagi saudara katakan, saat ini Saat ini ku datang lagi. padamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, Amin. junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Angkat tanganku, ku puji. puji namamu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, Hari telah ku lalui. amin. Bersamamu, Bersamamu Tuhan, rasa bahagia. peganglah tangan, Peganglah tanganku, tuntunlah jalan. jalanku. Yesus, Yesus, amin. Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Amin. Oh haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya, Sorak hosana. sorak hosana. Amin. Terpujilah. Terpujilah namamu. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Amin. sorak hosana. Haleluya, oh, glory bagimu. Haleluya. Haleluya, Sorak hosana. sorak hosana. Amin. Terpujilah Sekali lagi. namamu. Semua katakan haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Haleluya,
Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau tetap beserta dengan kami Tuhan. Biarlah hidup kami, hari-hari kami lalui Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan semuanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, yes, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, pimpin setiap langkah kami. Pimpin langkah, sebut rencana-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Pimpin langkahku setiap
Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, senang bertemu lagi pada ibadah hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik mengenai membangun rumah dengan tema jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sebagaimana tertulis di Mazmur 127 pada ayat yang pertama, dikatakan begini. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat LTVC, kita tahu ayat ini tertulis jelas sekali nyanyian Ziarah Salomo. Dan kita tahu Raja Salomo adalah raja yang sangat terkenal yang menggantikan ayahnya Daud. Pada saat Salomo ditabiskan menjadi raja, dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat bertemu dengan Tuhan, sungguh luar biasa seorang raja muda ini tidak meminta kekayaan, tidak meminta panjang umur, dan tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Tapi apa yang dia minta? Dia cuma minta hikmat dan pengertian. Untuk apa hikmat dan pengertian itu? Ternyata dipakai untuk memimpin sebagai raja, untuk bisa mengadili dengan adil bangsanya ataupun rakyatnya. Sungguh luar biasa. Nah, hal ini membuat hati Tuhan tergerak. Tergerak untuk memberkati Salomo dengan berkat yang ditambahkan. Padahal Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian. Tapi karena dia tidak meminta kekayaan, Tuhan juga menambahkan kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Bahkan di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 jelas dikatakan dalam setahun Raja Salomo itu bisa mengumpulkan persembahan dari raja-raja di sekitarnya itu sebanyak 666 talenta. Dan apabila kita hitung dalam bentuk kilo itu 22.644 kilo. Wow, sungguh banyak sekali. Dan 22,644 ton. Dan nilainya itu triliunan, sahabat LTVC. Mungkin sahabat LTVC berpikir, itu kan perkataan Raja Salomo. Udah lama, itu sekitar 900 tahun sebelum Masehi. Sekarang zaman milenial, zaman abad ke-21. Nah, tentunya abad 21 ini sering kita dengar kebebasan berekspresi katanya. Duit, duit saya. Harta, harta saya. Atau istilah yang lebih keren lagi, duit, duit gua. Harta, harta gua. Suka-suka gua. Gua mau cari pasangan, juga suka-suka gua. Nah, inilah kita bisa melihat yang terjadi di abad ke-21 dengan apa yang Raja Salomo tuliskan di Mazmur 127 ayat 1 tadi. Tapi di dalam perjalanan fakta pelayanan kami, kita banyak menemukan ada keluarga yang kelihatannya bagus, ya. Memang bagus, secara finansial tidak bermasalah, memiliki istri, memiliki anak. Tetapi sang bapak itu tidak bisa tidur. Tiap malam tidak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Nah, berarti kan ada sesuatu yang kurang di dalam rumah tersebut. Nah, kita dalam pelayanan juga menemukan ada keluarga yang melayani tapi hubungan dengan anaknya tidak terlalu dekat. Sehingga apa yang terjadi? Sahabat LTVC, anaknya itu bisa lari ke dalam pergaulan yang tidak benar. Ke pergaulan bebas, kepada narkoba, terjebak di dalam hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ada juga kami menemukan keluarga yang berhasil secara karir. Suami berhasil, istri berhasil. Namun apa yang terjadi? Di sela-sela keberhasilan itu, ke puncak-puncaknya mereka berhasil, rumah tangganya terganggu. Sang ayah memiliki wanita idaman lain. Sang ibu ingin membalas dengan memiliki pria idaman lain. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak yang dikorbankan. Anak-anak ditinggal bersama pengasuhnya saja. Inilah yang kita temukan di abad ke-21 juga. Sehingga apa yang dikatakan oleh Raja Salomo sebenarnya masih relevan dengan keadaan saat ini.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, sahabat LTVC, anak-anak muda sekarang suka galau apabila belum mempunyai pasangan hidup. Dan ada juga yang membuat kriteria, banyak kriteria. Kalau saya ingin memiliki pasangan hidup, saya harus memiliki kriteria yang A, B, C, D. Misalnya ya macam-macam sekarang. Ada yang memiliki rumah, mobil, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya apakah pasangan itu sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Apakah pasangan itu memang rencana Tuhan bagi kita. Nah ini yang paling penting. Sahabat LTVC, di dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-21 dan 22 itu jelas sekali dikatakan. Tuhan itu terlibat di dalam penentuan pasangan hidup. Tuhan melihat Adam itu sendirian dan tidak baik seorang laki-laki itu sendirian. Oleh sebab itu Tuhan berinisiatif menghasilkan atau menampilkan seorang wanita sebagai penolong untuk Adam. Dan kita tahu penolong yang sepadan karena Tuhan tahu bahwasanya seorang pria itu ada banyak hal yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu sahabat LTVC, kita tidak bisa tanpa Tuhan untuk membangun rumah. Karena yang menempati rumah adalah juga pasangan hidup itu. Suami, istri, dan anak-anak. Dan harus ada Tuhan di dalam rumah kita. Tentunya apabila ada Tuhan di dalam rumah kita dan ikut membangun rumah kita, ada banyak sekali berkat-berkat dan janji yang kita bisa dapat. Yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, supaya rumah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Sahabat LTVC, pernikahan itu tadi sudah disampaikan bukan hanya sekedar dua orang antara pria dan wanita. Tetapi pada saat kita mengucapkan janji nikah di hadapan jemaat, kalau di gereja, itu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Artinya ada pihak lain, artinya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sehingga pernikahan itu bukan hanya berbicara suami istri, tapi ada Tuhan di dalamnya. Pengkhotbah 4 ayat 12 itu jelas mengatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita tahu pernikahan yang gampang putus itu biasanya hanya dua, suami dan istri. Tapi apabila ada Tuhan, Alkitab katakan itu sulit diputuskan. Nah, apabila kita mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka kasih Tuhan yang agape itu harusnya ada di dalam rumah kita. Kasih Tuhan agape itu merupakan kasih sejati. Kasih yang bukan berdasarkan hawa nafsu, melihat kecantikan, kegantengan, dan sebagainya. Kemolekan. Dan juga kasih sejati itu tidak melihat materi. Ya, tidak melihat materi. Ada banyak hal orang yang memiliki banyak materi juga keluarganya juga tidak berhasil dengan mulus. Dan kasih sejati itu juga membuat kita kuat. Kuat dalam hal apa? Keadaan tidak bisa merubah kasih kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Sehingga keadaan apapun itu tidak akan merubah hati kita untuk mengasihi keluarga kita. Dan kasih sejati itu juga tidak berpusat pada diri sendiri. Dan kita tahu kalau berpusat pada diri sendiri adalah kita akan gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, bahkan gampang terluka, gampang depresi. Dan bahkan kita bisa cenderung bisa menjadi angkuh dan sombong. Tuhan kita undang dalam rumah kita. Bukan berarti ada Tuhan di dalam rumah kita untuk ikut membangun kita terlepas dari masalah. Masalah selalu ada. Tetapi karena ada Tuhan, masalah besar itu kecil jadinya. Masalah kecil dihilangkan. Ataupun kita bisa menghindar dari masalah-masalah yang ada dengan tuntunan dan hikmat yang Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Selalu memandang kepada Tuhan. Sahabat LTVC, itu hal yang pertama tadi, berkat yang kita bisa terima. Nah yang kedua adalah sebagai persiapan untuk masa depan anak-anak. Nah di Mazmur 127 ayat 3 berkata begini. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah.
ternyata keturunan juga merupakan sebuah berkat daripada Tuhan. Dan anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Artinya apa? Kita diberi tanggung jawab untuk menjaga keturunan kita, untuk membimbing keturunan kita. Sahabat LTVC, ada 2 raja di dalam Alkitab, itu raja yang berhasil. Yang pertama itu Raja Hizkia namanya. Pasti saya kira sahabat LTVC kenal sekali. Dia merupakan Raja Yehuda yang sangat berhasil memimpin bangsa Israel pada waktu itu di kerajaan Yehuda. Dia mengadakan kebangunan rohani yang luar biasa di dalam kerajaannya. Dan penyucian negeri karena dia menghapus semua dan menghilangkan semua penyembahan berhala di negeri itu. Sehingga terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Semua bangsa Israel waktu itu di Yehuda, khususnya kerajaan Yehuda, itu datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Hizkia menjadi raja pada usia yang ke-25. Dia memimpin 29 tahun. Lumayan cukup lama. Tapi masih ingat, di usia di masa 14 tahun kepemimpinannya, Raja Hizkia divonis mati. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan Tuhan memberikan perpanjangan usia selama 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Sayang, 15 tahun yang diberikan Tuhan, Raja Hizkia tidak mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Dan setelah dia mati, putranya Manase menggantikan Hizkia menjadi Raja Yehuda. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Manase merupakan raja yang terjahat. Wow, papanya cukup bagus di mata Tuhan. Tapi anaknya merupakan raja yang terjahat. Raja kedua adalah Raja Yosia. Juga sewaktu menjadi Raja Yehuda mengalami lawatan yang luar biasa bagi bangsanya. Kebangunan rohani, ekonomi bagus dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tidak memiliki persiapan untuk anak-anaknya. Sehingga putranya Yoyakim pada saat menjadi raja berjalan sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Sahabat LTVC, komunikasi orang tua sangat penting. Tetapi komunikasi orang tua dengan Tuhan juga penting. Termasuk komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Raja Daud mempersiapkan Salomo. Sahabat LTVC membaca di 1 Raja-Raja, di mana Raja Daud memberi pesan khusus kepada anaknya, yaitu di Raja-Raja 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Jelas sekali di sana Raja Daud memberikan pesan kepada Raja Salomo, sehingga transisinya mulus. Salomo bisa juga menjadi raja selama 40 tahun. Berkat yang ketiga adalah kita mengizinkan Tuhan untuk membangun rumah kita. Kita bisa mempersiapkan diri menghadapi dunia yang nyata. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Alkitab memberi peringatan kepada kita. Ada pencuri yang setiap saat mencuri. Apa yang dicuri? Kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, berkat-berkat kita, ada yang siap mencuri. Kemudian juga dikatakan di Matius 10 ayat 16, seperti domba yang dilepas ke tengah-tengah serigala. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus siap menghadapi dunia nyata. Dan pada saat kita mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka Tuhan akan mempersiapkan kita untuk menghadapi dunia nyata. Saya memiliki seorang sahabat di dalam pelayanan di marketplace. Kami pernah berbicara, berdiskusi. Dia bilang begini, Ruslan, memang benar kita mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang benar sesuai dengan Alkitab. Tapi jangan lupa, kita juga harus mengajarkan bahwa di dunia di luar sana ada banyak orang yang berjalan tidak sesuai dengan cara-caranya Tuhan. Sehingga anak-anak kita juga tahu siap menghadapi dunia nyata pada saat dia ketemu orang-orang yang memang berbeda pandangannya. Kemudian orang-orang yang dalam Alkitab juga tertulis ada orang yang jahat, itu dia tidak kaget
dan dia memang siap. Bahkan Rasul Paulus menulis di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Ini cukup panjang dan dikatakan di sana hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa-masa sukar supaya tidak kaget dan tidak cepat putus asa. Sering kita melihat orang yang berjalan di tengah jalan gagal, kemudian sudah tidak tahu mau mengerjakan apapun karena tidak dipersiapkan dengan baik. Rasul Paulus juga mengatakan manusia akan cinta kepada diri sendiri, cinta akan uang, suka membual, sombong, menjadi penfitnah, bahkan berontak kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu, dan menjerat perempuan yang lemah. Sahabat LTVC, kita memang dipersiapkan untuk menghadapi dunia yang nyata. Yang keempat, sahabat LTVC, dan merupakan yang terakhir, kita mengundang Tuhan untuk membangun rumah kita. Tentunya berkat yang keempat yang kita terima adalah menerima janji Tuhan bagi anak dan cucu. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sahabat LTVC, ayat ini bukan mengajarkan kita malas, kita tidur terus dapat berkat, bukan. Tapi ayat sebelumnya di 127 ayat 1 adalah mengundang Tuhan masuk di dalam rumah tangga kita. Mengizinkan Tuhan membangun rumah kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatur kehidupan kita. Ayat ini maksudnya ke sana. Sehingga kita berjalan bekerja sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yesaya 61 ayat 9 berkata begini. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini adalah sebuah janji daripada Tuhan. Tapi mungkin sahabat LTVC berpikir, itu untuk bangsa Israel di perjanjian lama. Bagaimana sih untuk kita? Ya, kita ini adalah keturunan rohani daripada Abraham. Galatia 3:29 berkata, dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Sahabat LTVC, luar biasa bukan? Pada saat kita mengizinkan Tuhan membangun rumah kita, membangun rumah tangga kita, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah memang rancangkan buat kita. Sebagai kesimpulan, kita tahu kehendak Tuhan membangun rumah kita adalah untuk satu, rumah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dua, sebagai persiapan masa depan anak-anak. Yang ketiga, siap menghadapi dunia nyata. Dan keempat, menerima janji bagi anak cucu. Sahabat LTVC mungkin ada yang tergelitik untuk bertanya, bagaimana kalau saya sudah setengah jalan nih, gak pernah ngundang Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kapan saja kita membuka hati, membuka pintu buat Tuhan untuk masuk di dalam rumah tangga kita, untuk menjamah suami, istri, anak-anak kita, maka Tuhan akan hadir di dalam keluarga. Sehingga berkat-berkat ini tersalur, dicurahkan buat keluarga-keluarga yang siap menerima Tuhan untuk ikut dalam membangun rumahnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Tiba saatnya setelah mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana sharing firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita untuk membuka hati, membuka pintu rumah kita bagi Tuhan, sehingga Tuhan ikut di dalam membangun rumah tangga kita. Sebelum masuki perjamuan kudus, marilah kita sama-sama hening sejenak untuk bisa mengundang Tuhan bersama-sama dengan kita. Juga apabila kita memiliki kesalahan ataupun dosa, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Kita hening sejenak.
Baik sahabat LTVC, di rumah sudah disediakan roti dan anggur. Tentunya kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman. Sahabat LTVC, mari kita ambil cawan, kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Sahabat LTVC, kita sudah mengadakan perjamuan kudus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita sudah melakukan perjamuan kudus, tentunya saat ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kiranya setiap keluarga yang tadi mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, yang melibatkan Tuhan di dalam keluarganya untuk membangun rumah tangga, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Biarlah bagi keluarga yang membutuhkan campur tangan Tuhan, kami doakan agar Tuhan masuk di dalam keluarga tersebut. Tuhan memulihkan keluarga tersebut. Tuhan melihat hati daripada setiap keluarga tersebut. Apabila ada hati yang pahit Tuhan buat jadi manis. Apabila ada yang terluka, Tuhan sembuhkan. Ada hati yang mengalami kekecewaan, Tuhan pulihkan. Biarlah terjadi pemulihan di setiap keluarga Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami bisa melayani-Mu, bisa mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu saat ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya masih akan terjadi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa apabila ada sahabat LTVC yang sakit, dimanapun Anda berada, peganglah di tempat yang sakit. Kami akan berdoa dari tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya semua sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, biarlah setiap keluarga yang mengikuti program kami LTVC akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia, biarlah Engkau berkati negara kami menjadi damai, sukacita, tentram, damai, dan ekonominya bangkit, dipulihkan Tuhan. Tuhan, biarlah pandemi di negara kami ini dikontrol cepat. Tuhan, bisa terus turun angka-angka yang terinfeksi Tuhan. Juga angka-angka yang mengalami kematian juga terus menurun Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC, kini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.